Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmana Sinta dari kelas 11 tingkat 1, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas yaitu FTP atau singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Kita akan belajar melalui sebuah kasus. Misal, di sini kita ada 9 switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di switch ini, kita membutuhkan 200 VLAN. Kita akan membuat VLAN pada 200 switch. Maka itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Nah, FTP sendiri itu ada dua jenis yang sering kita gunakan. Yaitu yang pertama ada yang namanya server, dan yang kedua ada yang namanya client. Dan ada satu jenis lagi yaitu yang jarang kita pakai adalah transparan. Misalkan saja di sini kita akan setting switch yang tengah ini jadi server. Kemudian sisa yang ini adalah sebagai client. Kita konfigurasinya adalah di switch server ini. Karena untuk FTP 200 WLAN itu nanti yang client akan mengikuti server tersebut. Kita tidak usah mengkonfigurasi masing-masing switch. Jadi kita hanya perlu konfigurasi VLAN-nya di server ini. Itu untuk penjelasan FTP. Pada video kali ini kita akan bikin topologi FTP. Misal di sini kita akan memakai 5 switch. Kemudian kita coba hubungkan dengan kabel. Ini adalah topologi yang kita pakai untuk FTP-nya. Video kali ini kita akan mengkonfigurasi PTV dari topologi yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Yang pertama kita akan trunking switch-nya terlebih dahulu. Kita akan trunking switch-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch CLI, masuk ke mode privilege. Maaf, masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan interface Java 01, switch port, mode strong, kemudian enter.
kita terangin terlebih dahulu pada 5 switch tersebut. Kemudian setelah kita tracking semua, kita akan lanjut konfigurasi PTP-nya. The switch now, kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masukkan PTP mode. Untuk namanya itu yang pertama adalah di sini mode server, maka kita ketikkan server, PTP mode server, kemudian enter, kemudian kita ketikkan PTP domain sekolahan id.com, kemudian enter, kemudian PTP passwordnya adalah 123 dan enter. Itu untuk setting PTP pada server. Kemudian kita setting pada client, exit terlebih dahulu, kita ketikkan PTP mode client, kemudian kita ketikkan PTP domain. Untuk nama domainnya kita samakan, yaitu sekolahanid.com seperti server. Passwordnya juga kita harus samakan seperti yang tadi, yaitu 123. Ini yang switch terakhir adalah mode client juga. Passwordnya adalah sama seperti yang tadi, yaitu 123. Itu untuk cara setting atau konfigurasi pada video kali ini kita akan melakukan pengujian pada PTP-nya. Kita lihat terlebih dahulu di sini. So, one, two.
Dan di sini masih default semua teman-teman, karena kita belum setting apa-apa. Kita juga lihat di switch ini. Di default juga. Ini juga masih default. Ini juga masih default. Dan ini juga masih default. Misal di switch 0, kita akan setting tambahkan untuk VLAN 2-3. Konversi enter, VLAN 2 enter, name A, kemudian exit kita buat yang VLAN 3, name B, kemudian kita ketikkan do solve LAN brief. Dan bisa kita lihat di sini sudah ada yang tadi kita konfigurasi, sudah ada di sini. Dan kita coba lihat di kliennya. Solve LAN brief, kemudian enter. Dan di sini juga sudah ada ya teman-teman. Sebenarnya kita hanya perlu melakukan konfigurasi di server saja. Nantinya klien akan mengikuti server tersebut. Seperti tadi kita konfigurasi di server, di switch 0, dan di switch 1 yang sebagai klien ini mengikuti yang dari server tadi. Nah, sedangkan untuk mode transparent ini tidak mengikuti klien maupun server. Jadi mode transparan tersebut hanya sendiri. Jadi perlu konfigurasi sendiri. Kita bisa coba cek. Solve LAN brief, dan di sini tidak ada karena ini adalah sebagai mode transparan. Kita coba di switch 4. Solve LAN brief, kemudian enter, dan di sini juga tidak ada karena ini sebagai server juga. Kita coba ketikkan no VLAN 3, kita coba hapus VLAN 3-nya, kemudian enter. Oh ya maaf, konfig terlebih dahulu. No VLAN 3, kemudian enter, dan kita coba exit, kemudian ketikkan solve LAN brief. Dan di sini juga VLAN tersebut sudah hapus. Dan kita coba lihat di client. Solve LAN brief. Kita coba cek di switch yang ini. Solve LAN brief. Dan di sini tidak ada ya teman-teman, switch 3-nya sudah tidak ada. Seharusnya di switch 1 ini tidak ada teman-teman, tapi di sini masih ada, mungkin ini bug atau error. Kemudian kita akan coba hapus yang LAN 2-nya pada switch 0. Kita ketikkan no LAN 2, kemudian enter. Kita ketikkan do solve LAN brief. Dan di sini
sudah tidak ada dan kita kembali ke default ya teman-teman. Kita coba cek di sini. So, plan brief, dan di sini juga sudah tidak ada dan sudah kembali ke default. Itu untuk pengujian PDB-nya.